Assalamualaikum, terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Fitri di channel Fitri Story. Di podcast kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami sama teman aku sendiri tentang ranjang kosong di ruang bersalin. Oke, sebelum aku lanjutkan, aku ingatkan kembali sama kalian untuk klik like di video ini dan support aku dengan cara subscribe channel aku. Nah, kita mulai ceritanya. Kisah ini dialami sama teman aku, sebut aja namanya Bunga. Mengenang kejadian tersebut, wanita ini terpaksa dibawa ke rumah sakit ketika kandungannya menginjak usia 8 bulan akibat pendarahan. Meskipun sudah berpengalaman melahirkan 2 anak, namun pendarahan kali itu adalah untuk pertama kalinya ia alami. Karena itulah dia dan suami mengambil keputusan untuk ke rumah sakit. Seperti yang diperkirakan, Bunga terpaksa menjalani opnam atau rawat inap untuk memastikan kandungannya berada dalam keadaan baik-baik aja. Namun dia tidak menyangka ada kejadian lain yang membuat dirinya trauma hingga hari ini. Bunga masih ingat kamar tempatnya dirawat berdekatan dengan ruang perawat. Dari 8 tempat tidur yang ada, Bunga menempati tempat tidur nomor 3 yang berada di deretan sebelah kiri. Tempat tidur di deretan sebelah kiri ada ibu yang baru melahirkan, sedangkan pasien di tempat tidur nomor 1 dan 2 di deretan sebelah kanan sedang menunggu waktu bersalin. Pada awalnya gak ada hal aneh yang terjadi, sehingga Bunga pun tertidur. Namun, beberapa menit kemudian kembali terjaga karena perawat datang untuk memeriksa tekanan darahnya. Masih dalam keadaan belum sadar betul, Bunga memandang sekeliling dan melihat seorang wanita duduk bersila sambil menundukkan wajahnya. Wanita misterius itu duduk di tempat tidur nomor 4, deretan sebelah kanan. Namun yang aneh, wanita itu kerap membunyikan lonceng yang ada di tangannya. Bunga masih ingat, wanita itu memakai baju putih dan celana pendek berwarna hitam. Bunga pikir wanita itu mungkin pasien yang baru masuk ketika dia tidur tadi. Ketika mencoba menutup mata lagi, Bunga mendengar wanita itu menangis, sayup dan mendayu bunyinya. Selama menangis, wanita itu tetap membunyikan lonceng. Meskipun merasa terganggu dengan wanita misterius itu, Bunga malas untuk menegurnya. Dia berharap perawatlah yang menegur. Tapi Bunga malah gak bisa tidur karena wanita di tempat tidur nomor 4 itu terus menangis sambil membunyikan lonceng. Akhirnya Bunga memutuskan untuk bangun dan minum air. Saat bangun, Bunga sempat memandang ke arah wanita yang misterius itu, dan wanita itu tetap dalam posisi yang sama seperti ketika ia melihat pertama kalinya. Ketika mencoba menerka apa sebenarnya yang terjadi terhadap wanita itu, tiba-tiba pasien di tempat tidur nomor 1 yang sederet dengannya memanggil perawat. Bunga memandang ke arah perawat yang berjalan ke arahnya sambil menyalakan lampu. Namun ketika ia berpaling kembali ke arah wanita misterius tadi, dia melihat tempat tidur itu kosong. Tanpa berpikir panjang, Bunga pun langsung bertanya kepada perawat mengenai wanita misterius itu. Betapa kagetnya ia ketika mendengar jawaban si perawat bahwa tempat tidur yang ditempati wanita misterius itu sebenarnya kosong, gak ada pasien. Bunga pun terdiam seketika dan meminta perawat untuk tidak mematikan lampu. Pasien sebelahnya pun tiba-tiba minta tukar tempat tidur karena ketakutan, dan perawat pun terdiam seperti memahami sesuatu. Tanpa bertanya lanjut, perawat itu kemudian merapatkan tempat tidur para pasien sebelum mengambil kursi dan meja kecil. Kursi dan meja kecil itu ia letakkan di tengah kamar agar bisa memperhatikan pasien dengan lebih dekat. Perawat itu bahkan sanggup menemani setiap pasien yang ingin ke toilet
dan memastikan semua pasien merasa nyaman. Keesokan harinya, Bunga dan semua pasien di ruang rawat inap itu mulai membuka mulutnya. Mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat pada malam hari sebelumnya. Rupanya, semua pasien yang berada di ruangan itu sebenarnya melihat penampakan wanita misterius di tempat tidur yang sama, namun mereka diam saja karena takut. Ketika mereka bercerita, ternyata ada banyak versinya. Ada yang melihat wanita terbaring, ada pula yang melihat wanita itu berada dalam posisi duduk dan menggoyangkan kepalanya dengan cepat. Sementara ada pula yang melihat wanita itu menggendong boneka. Tetapi satu hal yang sama adalah mereka lihat wanita itu memegang lonceng dan mereka semua merasa terganggu dengan bunyi lonceng itu. Ketika keesokan harinya, Bunga mencoba bertanya-tanya tentang sosok wanita misterius itu kepada para perawat. Dia mendapatkan jawaban bahwa wanita itu adalah seorang wanita yang telah meninggal di kamar tersebut. Wanita malang itu meninggal setelah mengalami kecelakaan karena terjatuh dari tangga ketika ia tengah hamil. Wanita itu mengalami keguguran dan pendarahan yang hebat hingga akhirnya meninggal dunia di kamar itu. Dan kejadian itu terjadi sekitar 5 bulan sebelumnya. Bunga bersyukur tidak ada kejadian buruk yang terjadi ke depannya dan pasien lain. Namun kejadian menyeramkan itu tetap tertanam dalam memori Bunga hingga sekarang. Nah, itulah kisah tentang ranjang kosong di ruang bersalin. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk klik like di video ini dan support aku dengan cara subscribe. Aku Fitri, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya yang pastinya masih bertemakan dengan hal-hal yang mistis dan misterius. Bye bye, wassalamualaikum.